kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan hanya sekali kan oleh rektor, dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, nanti urusan angka, urusan itu kan. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan? Ini masih dalam kajian oleh pengacara. Ya. Soal laporan kakak. Jadi tanyakan nanti ke pengacara. Selamat sore buat sahabat-sahabat, apa kabarmu? Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa dimanapun berada, setelah kita melihat tampilan atau tayangan video tadi yang saya dapat dari media CNN ya, dimana jurnalis mempertanyakan perihal tentang yang lagi viral-viralnya di UGM tentang ijazahnya Pak Jokowi. Bahkan ada polemik UGM, seorang guru besar menyatakan bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu asli, tapi lost alias hilang. Percaya atau tidak? Coba tulis di kolom komentarmu. Tapi teman-teman, lagi-lagi Pak Jokowi enak ngomongnya ya. Ya, tanyakan saja dengan tim kuasa hukum saya. Pak Jokowi, tunjukin aja sih kenapa Pak. Bapak tahu tidak apabila terjadi memang ini palsu, apa konsekuensi yang akan terjadi di negara kita ini? Apa yang bakal terjadi Bapak 2 periode? Ya, bayangkan ketika Bapak ingin mencalonkan diri menjadi seorang wali kota, gubernur, yang paling hebohnya lagi presiden. Wow, tak terbayang kenapa bisa semua ini seperti ini. Tapi teman-teman, ayo kita dengar ulasan teman saya para konten kreator ya. Ini dicermati, disikapi, dan jangan di-scroll karena bahasanya sangat luar biasa. Sebentar teman-teman. Jadi begini, coba bayangkan seorang pemimpin negara selama 2 periode, bukan 1 tapi 2 periode, memimpin 270 juta rakyat Indonesia. Ia mengambil keputusan besar, menandatangani proyek-proyek raksasa, memutuskan nasib bangsa, tapi tiba-tiba di ujung masa jabatannya muncul pertanyaan mendasar. Apakah ijazah yang ia pakai untuk mencalonkan diri sebagai presiden asli atau palsu? Pertanyaan ini bukan isapan jempol, bukan gosip murahan, karena disuarakan oleh banyak pihak, pengamat, advokat, bahkan mantan pejabat tinggi. Awalnya, sebagian dari kita mungkin menganggap ini cuma teori konspirasi. Tapi ketika mulai muncul analisa detail tentang tulisan di ijazah, tentang font yang disebut-sebut belum eksis di masa itu, tentang nama-nama yang tak bisa diverifikasi, dan juga kabar bahwa skripsinya tak bisa ditemukan di perpustakaan kampus, semua jadi terasa janggal. Publik pun mulai bertanya, siapa sebenarnya Joko Widodo? Apakah mungkin seseorang bisa naik hingga ke tampuk kekuasaan tertinggi dengan satu kepalsuan yang selama ini tertutup rapi? Di tengah kekacauan narasi ini, Universitas Gadjah Mada, alma mater yang disebut-sebut sebagai tempat Jokowi kuliah, akhirnya buka suara. Mereka menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli, bahwa data akademiknya lengkap, bahwa skripsinya ada, dan bahwa tidak ada yang aneh dari proses akademik beliau. Pernyataan ini mereka sampaikan secara resmi, bahkan menyebut tuduhan-tuduhan yang beredar sebagai fitnah yang menyesatkan. Tapi anehnya, masyarakat belum tenang,
Kenapa? Karena penjelasan itu dianggap belum menjawab semua kejanggalan. Kenapa skripsinya tak bisa diakses publik? Kenapa saksi-saksi yang dulu pernah satu angkatan atau satu fakultas hampir tak ada yang bicara? Kenapa banyak pertanyaan dibiarkan menggantung? Sebagian pihak bahkan mengajukan gugatan hukum. Mereka ingin lembaga netral melakukan audit forensik pada dokumen itu. Mereka ingin kebenaran dibuka di pengadilan. Masyarakat ingin ini dibuka di pengadilan, ya. Tetapi teman-teman, pada waktu Pak Jokowi masih presiden ya, jadi ada sahabat kita yang masuk, atau katakanlah karena memberitahukan informasi palsu, kebohongan publik, dan 2 orang sahabat kita masuk penjara dan sudah dihukum, ya. Tetapi kita harus simak teman-teman, seandainya lah ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, waduh, nggak terbayangkan apa yang bakal terjadi. Apakah memang gajinya juga harus ditarik? Atau pemberian dari negara sebagai hadiah sebagai mantan presiden harus ditarik? Atau gimana teman-teman? Atau perlu dilakukan audit terhadap anak-anaknya yang katanya jual pisang lah, tapi begitu banyak proyek-proyek bahkan perusahaan-perusahaannya. Tapi untuk lebih paham, kita lanjut lagi yuk. Jangan di-scroll, jangan di-skip. Karena buat mereka, ini bukan soal pribadi Jokowi. Ini soal martabat bangsa. Ini soal kejujuran seorang pemimpin dan bagaimana bangsa ini bisa belajar dari masa lalu. Namun, perlu ditegaskan, hingga kini belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Semua ini masih sebatas dugaan. Dan dalam negara hukum, seseorang tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Tapi, kalau dugaan ini suatu hari terbukti benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini bisa jadi titik balik sejarah bangsa. Sebuah noda besar dalam demokrasi Indonesia yang akan kita kenang selama-lamanya. Kalau suatu hari nanti, pengadilan memutuskan bahwa ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri sebagai presiden adalah palsu, maka konsekuensinya tidak main-main. Ini bukan sekadar skandal pribadi. Ini adalah ledakan hukum dan politik yang bisa mengguncang pondasi negara. Pertama, kita harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP yang baru. Dalam pasal-pasalnya, sangat jelas disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan ijazah atau gelar akademik palsu untuk kepentingan apapun, termasuk untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun, atau dikenai denda hingga 500 juta rupiah. Dan itu belum semuanya. Karena kasus ini juga bisa masuk ke dalam ranah pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Pasal ini menyebutkan bahwa siapapun yang dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, juga bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun. Sekarang bayangkan, seseorang memalsukan ijazah yang jadi syarat utama untuk bisa mendaftar sebagai calon presiden, lalu terpilih dan menjalankan pemerintahan selama 10 tahun. Apa itu tidak merugikan seluruh rakyat Indonesia? Apakah kita tidak merasa ditipu jika ternyata dasar legalitas kekuasaan itu ternyata cacat sejak awal? Lebih jauh lagi, jika memang terbukti di pengadilan bahwa dokumen yang digunakan saat pendaftaran capres adalah palsu, maka seluruh proses pencalonan itu bisa dianggap batal demi hukum. Artinya, seluruh keputusan yang diambil selama menjabat, baik penunjukan pejabat, pengesahan undang-undang, penandatanganan proyek nasional, semuanya bisa dipertanyakan keabsahannya. Karena kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan adalah kekuasaan tanpa legitimasi. Dan kita belum bicara soal etik dan moral. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang memalsukan identitas akademiknya bisa dipercaya sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam negara? Bagaimana nasib kepercayaan rakyat? Bagaimana dengan masa depan demokrasi? Kasus ini, jika terbukti, akan jadi salah satu aib terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Ini bukan sekadar tentang Jokowi. Ini tentang keadilan, tentang harga diri bangsa, tentang bagaimana hukum harus tetap berdiri di atas siapapun, bahkan di atas mantan presiden sekalipun. Kalau benar ijazah itu palsu dan itu dibuktikan secara hukum, maka kita sedang berbicara tentang krisis kepercayaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Bukan hanya terhadap satu sosok, tapi terhadap seluruh sistem yang selama ini kita anggap sah
demokratis, dan konstitusional. Bayangkan bagaimana publik akan memandang institusi-institusi besar negara. Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, bahkan Universitas Gadjah Mada, yang semuanya terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses validasi dan pengesahan perjalanan politik Joko Widodo. Apakah mereka benar-benar bekerja secara profesional? Apakah mereka lalai? Atau apakah mereka sengaja membiarkan? Di titik ini, kita tidak hanya bicara soal hukum, tapi soal legitimasi. Jika benar dokumen dasarnya palsu, maka seluruh kebijakan dan keputusan strategis selama 2 periode pemerintahannya akan dipertanyakan. Dari proyek infrastruktur besar-besaran, perpindahan ibu kota negara, pengangkatan pejabat, hingga utang luar negeri yang menumpuk. Semuanya bisa dianggap lahir dari proses yang cacat secara moral dan legal. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan tetap patuh pada kebijakan yang lahir dari seseorang yang naik ke tampuk kekuasaan lewat manipulasi dokumen? Apakah aturan-aturan yang dia buat, undang-undang yang dia tanda tangani, masih layak dijadikan pedoman hukum? Dan kita tahu, publik Indonesia sangat terbelah. Sejak lama kita menyaksikan ketegangan antara pendukung dan oposisi. Tapi jika dugaan ini terbukti, perpecahan itu bisa meledak. Ini yang kemarin saya sudah sampaikan ya di konten saya kemarin ya. Yang terjadi polemik di masyarakat itu ya seperti ini gitu. Karena ada oposisi yang mendukung bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli. Bahkan gak main-main. Para menteri, para petinggi-petinggi yang memang ada hubungan dengan Pak Jokowi. Bahkan anaknya sendiri, wakil presiden. Dan ada juga masyarakat, tokoh masyarakat, para petinggi-petinggi, mantan pejabat yang menyatakan ijazah tersebut sesuai dengan keabsahannya, sesuai dengan data yang diberikan oleh beberapa orang termasuk Rizwan Sianipar adalah palsu. Akan menjadi ribut dan bentrok jika ini benar adanya palsu. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman setelah mendengar postingan atau video tadi? Inilah yang kita harus antisipasi. Baiknya Pak Jokowi harus mengambil langkah sebagai negarawan. Kalau memang asli, tunjukkan. Kalau memang palsu, minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Bagi juga UGM, bahkan mereka yang menyatakan dan mendukung ijazah tersebut adalah asli. Di akhir konten saya ini teman-teman, semoga kita semakin paham dan kita bisa bongkar kebohongan yang tersusun selama 2 periode. Kita harus bongkar. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.